Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya saya merasa bahwa sebagian kecil mimpi saya itu akhirnya terwujud. Apa jadinya kalau misalnya ibu hamil ketika dia mengandung janinnya kemudian terkena malaria? Sementara 50% otak terbentuk dari janin. Itulah yang membuat kami bersemangat sehingga kami harus menghilangkan malaria. Ya, ketika saya turun ke masyarakat kemudian melakukan sosialisasi, orang bilang pas saya begini, Nyong, ngana tak usah bicara banyak tentang malaria sudah. Kita orang ini sudah biasa dengan malaria. Tapi pernyataan orang seperti ini di Halmahera kami anggap bukan sebagai hambatan. Ada dua pendekatan yang kami lakukan di Maluku Utara yang kami sebut sebagai pendekatan pemberdayaan. Di dalam konteks ini, dua pemberdayaan yang kami lakukan, yang pertama adalah dengan pemberdayaan kelembagaan yang kami sebut sebagai Malaria Center. Di mana di dalam Malaria Center ini ada 4 pilar yang membuat kami terus bergerak. Yang pertama adalah sinergis, mengajak orang lain bermimpi untuk menghilangkan malaria dari Maluku Utara. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi. Kalau misalnya kita mau melakukan pemberantasan atau pengendalian malaria dengan obat, berapa banyak uang kita untuk membeli obat? Akan tetapi dengan pola pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat menghilangkan tempat daripada nyamuk berkembang biak, maka kasus perlahan-lahan turun. Pilar yang ketiga adalah kami memiliki tolak ukur. Ketika misalnya perusahaan memberikan bantuan kepada kami, tentu mereka akan menjawab, mempertanyakan kepada kami, beberapa tahun kemudian apa hasilnya Anda? Dan kami buktikan. Dan yang keempat pilarnya adalah keberlanjutan. Kata kunci di dalam keberlanjutan yang kami pahami adalah melalui legislasi, dengan adanya perda, dan yang kedua adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang kedua yang kami lakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Kami mengajarkan kepada masyarakat, malaria itu seperti apa sih? Malaria sejak sudah ada dari dulu dan selalu menimbulkan masalah sampai saat ini. Malaria sejak dari dulu menjadi musuh dan sampai saat ini pun juga menjadi musuh kita bersama. Di Halmahera Selatan kami deklarasikan pada tahun 2007 namanya Deklarasi Labuha Gebrak Malaria yang mengumpulkan segenap komponen pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang diprakarsai oleh Bupati dan Malaria Center untuk mewujudkan satu komitmen, yakni Halmahera Selatan bebas malaria. Ada 3 strategi perang yang kami pakai melawan musuh kami malaria, melawan nyamuk malaria. Yang pertama, menggalang kemitraan, menggalang kekuatan dengan berbagai lintas sektor pemerintahan. Strategi yang kedua, menggerakkan kekuatan terdepan, pasukan terdepan kita, masyarakat, melalui kader malaria yang dilatih. Ada dana di desa, alokasi dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk pemberantasan malaria. Di wilayah kami begitu banyak genangan air yang ada, dan itu perlahan demi perlahan berkurang keberadaannya sehingga nyamuk menjadi berkurang, malaria bisa menurun. Kemudian strategi perang yang ketiga adalah bagaimana menguatkan sendiri pelayanan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi malaria. Strategi perang ini kami harapkan dapat menurunkan kasus malaria dan itu berdampak dengan turunnya kasus 60% dan tidak ada lagi kejadian luar biasa malaria mengakibatkan ratusan orang meninggal. Ini upaya yang kami harapkan dan insya Allah dari timur Indonesia bisa bebas malaria lebih cepat. Karena kami yang paling ditargetkan di timur yang paling terakhir 2030. Kenapa tidak dibalik? Lebih awal Indonesia mulai bebas malaria dari timur. Angka malaria pada ibu hamil kami sebelumnya 15%, sekarang tinggal 0,7%. Kunci, hanya satu kunci untuk ini, kebersamaan dan bekerja dengan hati. Malaria berantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.